Halo bang, duduk sini. Sudah pesan makanan belum? Ini baru minumannya yang datang. Gimana Li? Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya penting sekali. Ya nggak penting, tapi juga penting juga bang. Gimana ya? Jadi saya tuh bingung setelah lulus kuliah nanti harus nyari kerja atau buka usaha atau gimana ya? Kamu sudah semester berapa sekarang? Sudah mau lulus bang. Skripsi udah selesai. Jadi tinggal nunggu wisuda aja. Nah itu yang saya bingung. Saya tuh mau cari kerja atau buka usaha. Jika saya ingin bertanya padamu, apa yang ingin kamu raih dalam hidup ini? Dan jika jawabmu kira-kira bakalan begini, saya ingin bahagia dan memiliki sebuah keluarga dan pekerjaan yang saya suka. Tanggapanmu tersebut sangat lazim dan sepertinya tiada artinya sama sekali. Setiap orang menikmati apa yang mengenakan. Setiap orang ingin hidup dengan riang gembira, senang dan mudah, jatuh cinta dan merasakan hubungan yang luar biasa, terlihat sempurna dan berduit, populer, dihormati dan dikagumi, serta jadi jagoan. Yang membuat kerumunan orang akan terbelah seperti laut merah ketika kamu berjalan santai memasuki ruangan. Setiap orang menginginkannya, mudah untuk menginginkannya. Sebuah pertanyaan yang lebih menarik, sebuah pertanyaan yang tidak pernah disadari sebagian orang adalah rasa sakit apa yang kamu inginkan dalam hidupmu? Apa yang membuatmu rela berjuang? Karena itu tampak seperti faktor yang sangat menentukan menjadi apa hidup kita nanti. Sebagai contoh, sebagian orang ingin mendapatkan posisi puncak di perusahaan dan mendapatkan banyak uang. Namun tidak banyak orang yang bersedia menderita selama 60 jam minggu kerja, perjalanan pergi pulang kantor yang jauh, berkas kerja yang memuakkan, dan menghadapi hirarki perusahaan yang sewenang-wenang demi melarikan diri dari neraka kubikel yang tak berujung. Karena kebahagiaan membutuhkan perjuangan, kebahagiaan tumbuh dari masalah, kegembiraan tidak keluar dari tanah seperti bunga aster dan pelangi. Kepenuhan dan makna hidup yang nyata, serius, berumur panjang harus diraih dengan cara memilih dan mengelola medan juang kita sendiri. Entah kamu menderita karena rasa cemas dan kesepian atau gangguan kompulsif obsesif akibat seorang bos brengsek yang menghancurkan separuh jam kerjamu setiap hari. Solusinya terletak pada penerimaan dan keterlibatan aktif atas pengalaman negatif tersebut, bukan dengan menghindarinya, bukan pula dengan adanya penyelamat yang datang. Orang-orang mendambakan fisik yang mengagumkan, namun kamu tidak akan mencapainya kecuali kamu sungguh menghargai rasa sakit dan tekanan fisik yang menyertai aktivitasmu di tempat kebugaran jam demi jam. Kecuali kamu rajin menghitung dan mengkalibrasi makanan yang kamu konsumsi, merencanakan hidupmu dalam porsi piring berukuran kecil. Orang ingin memulai bisnis mereka sendiri, tapi kamu tidak akan menjadi seorang wirausahawan yang sukses kecuali kamu mampu menghargai risiko, ketidakpastian, kegagalan yang datang berulang-ulang, investasi waktu gila-gilaan yang mungkin hanya demi sesuatu yang tidak menghasilkan apapun. Yang menentukan kesuksesanmu bukanlah apa yang ingin kamu nikmati. Pertanyaan yang relevan adalah rasa sakit apa yang ingin kamu tahan. Jalan setapak menuju kebahagiaan adalah jalan yang penuh dengan tangisan dan rasa malu. Kamu harus menentukan pilihan. Kamu tidak mungkin memiliki hidup yang bebas dari rasa sakit. Hidup tidak bisa selalu memekar seperti mawar dan fantastis seperti unicorn atau Superman. Pertanyaan tentang kenikmatan tergolong mudah karena hampir semua orang punya jawaban serupa. Pertanyaan yang lebih menarik adalah tentang penderitaan. Derita apa yang ingin kamu hadapi? Itulah pertanyaan sulit yang perlu disadari. Pertanyaan yang sebenarnya akan mengantarmu ke suatu tempat. Inilah pertanyaan yang dapat mengubah sebuah sudut pandang, sebuah kehidupan. Inilah yang membentukmu, kita, dan kalian.
Inilah yang menentukan pribadi kita dan membedakan kita, serta yang pada ujungnya menyatukan lagi kita semua. Selama masa remaja dan awal dewasa, saya pernah berfantasi menjadi seorang pemusik rockstar persisnya. Setiap kali mendengar musik dengan iringan gitar yang kencang, saya selalu menutup mata dan membayangkan diri saya berada di atas panggung, memainkan gitar di tengah teriakan kerumunan penonton. Dan orang-orang pun akan lupa diri mendengar permainan jari saya yang sederhana. Saya harus terlebih dahulu menentukan waktu sebelum saya mencurahkan tenaga dan upaya untuk sampai di sana dan menorehkan nama saya. Pertama, saya harus selesai sekolah. Kemudian saya perlu mendapatkan uang tambahan untuk membeli peralatan band. Lalu saya perlu mencari waktu luang yang cukup untuk berlatih. Selanjutnya, saya perlu membuat jaringan dan merencanakan proyek pertama saya. Kemudian, seterusnya tidak ada yang perlu saya kerjakan. Meskipun aku terus memfantasikan ini lebih dari separuh usiaku, dalam kenyataannya hasilnya tidak pernah terwujud. Dan aku perlu waktu yang lama dan perjuangan yang melelahkan sampai pada akhirnya tahu alasannya, bahwa saya tidak benar-benar menginginkannya. Aku jatuh cinta dengan hasil akhir. Bayanganku di atas panggung, orang-orang menyuraki, menumpahkan emosiku dalam nada yang saya mainkan. Tetapi saya tidak jatuh cinta pada proses. Dan karena itu aku gagal berulang kali, sial. Bahkan kegagalan itu pun bukan hasil dari perjuangan apapun. Kebosanan saat bermusik, koordinasi untuk menemukan grup band dan mengatur gladi kotor, rasa lelah mengadakan pertunjukan dan sulitnya mengajak orang untuk datang dan membeli tiket, senar yang putus, tabung amplifier yang meledak, mengangkut peralatan sebesar 20 kg ke dan dari tempat latihan tanpa mobil. Itulah gambaran impian yang serupa puncak gunung dan seseorang harus berjuang mendakinya. Dan dibutuhkan waktu yang cukup lama bagiku untuk mengetahui bahwa aku tidak suka mendaki gunung itu. Aku hanya suka membayangkan puncak gunungnya. Orang-orang di luar sana secara umum akan mengatakan bahwa saya telah gagal, bahwa saya orang yang cepat menyerah atau pecundang, bahwa saya hanya kurang ini dan itu, bahwa saya menyerah atas mimpi saya, dan bahwa mungkin saya membiarkan diri saya tumbang oleh tekanan masyarakat. Yang sebenarnya adalah, saya pikir saya menginginkan sesuatu, namun pada kenyataan tidak. Habis berkala. Aku menginginkan imbalan, bukannya jerih payah. Aku menginginkan hasil dan bukan proses. Aku hanya jatuh cinta pada kemenangan dan bukan perjuangan. Dan hidup tidak berjalan seperti itu. Siapa dirimu yang sebenarnya ditentukan oleh apa yang ingin kamu perjuangkan. Orang-orang yang menikmati perjuangan di gym adalah orang-orang yang mengikuti triathlon dan memiliki bentuk perut seperti dipahat dan bisa bench press satu rumah kecil. Orang-orang yang menikmati berminggu-minggu kerja yang panjang dan saling sikut di perusahaan adalah mereka yang terbang melampaui hal-hal tersebut. Orang-orang yang menikmati tekanan dan ketidakpastian gaya hidup dari seorang seniman, kelaparan adalah mereka yang pada akhirnya mampu menghidupi dan menjalaninya. Ini bukan tentang kekuatan kehendak atau omong kosong tentang keuletan. Ini juga bukan contoh nyata dari ungkapan no pain, no gain. Ini adalah komponen hidup kita yang paling sederhana dan mendasar. Perjuangan kita menentukan kesuksesan kita. Permasalahan-permasalahan kita melahirkan kebahagiaan kita, seiring dengan masalah-masalah yang naik levelnya menjadi semakin baik.